Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda saat ini yang tengah sarapan pagi sambil berkumpul dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pula pemirsa yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa untuk menuju ke tempat aktivitas Anda ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dan pemirsa, kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Untuk memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan atau informasi-informasi update yang ada di sekitar pemirsa Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan di Selamat Pagi Cirebon, Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Nanti bagaimana ini pemirsa menurut narasumber di pagi hari ini berkaitan dengan Tahun Baru Islam, karena ini pemirsa berkaitan, kalau ingat Tahun Baru berarti ingat tentang hijrah. Bagaimana hijrah di dalam kanvas sejarah Islam, sejarah peradaban Islam maksud saya. Kemudian apa sih signifikansi dari hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu itu pemirsa. Kemudian apa tujuannya nanti kita akan diskusikan. Kemudian bagaimana kontekstualisasi makna hijrah untuk saat ini. Siapa dia pemirsa? Narasumber di pagi hari ini nanti akan saya kenalkan. Dan berikut pemirsa saya baca dulu berita dari halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Nah ini pemirsa, Satu Rahim ya, Selasar Gunung Jati Cikal Bakal Cirebon Raya. Ini pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kirab ziarah makam Sunan Gunung Jati. Anda juga bisa saksikan secara langsung, siaran langsung ya, kirab tersebut pemirsa di layar kaca Anda di Radar Cirebon Televisi mulai pukul 14.00 ya nanti sore. Kemudian Selasar Gunung Jati Cirebon, 1 Muharram, tonggak entitas Cirebon yang tak tersekat. Itu pemirsa. Hari ini jalan kaki ke Gunung Jati. Nah itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian berikutnya dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Nah yang dari Kota Cirebon nih pemirsa, rapat proyek fisik molor, wali kota dan DPRD rapat tertutup dulu, para undangan pun kecewa. Kemudian Pelindo tanam 10.000 mangrove. Ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian berikutnya dari halaman utama masih di koran Radar Cirebon. Hari ini dari halaman Kabupaten Cirebon. Sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Jalan Pabuaran Jati Seeng akan diperbaiki pekan ini. Kemudian 33 kecamatan sudah bisa cetak KTP. Itu dari Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Nah ini pemirsa dari halaman utama koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Akhirnya penantian Ruri tiba, SK Gubernur terbit, Afiati berhenti jadi ketua DPRD. Itu pemirsa. Kemudian jalan panjang Ruri menggapai kursi ketua dewan. Ya. Kemudian ikhtiar sudah, tinggal pasrah katanya ya. Kemudian Lili Elia dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan
Kedua koran tersebut Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di sebelah saya ini ada staf pengajar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan juga founder dari komunitas Ibidism ya. Komunitas Ibidism ini adalah sebuah komunitas yang kreatif, komunitas menulis nih pemirsa ya. Di sebelah saya ini pemirsa ada Gus Fajrul Falah. Selamat pagi Gus Fajrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih Gus Fajrul Falah sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Gus Fajrul Falah ini pemirsa ada anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat, kemudian ketua Lembaga Basul Masail ya, PWNU DKI Jakarta. Pemirsa ada Kiai Haji Mukti Ali LCMA. Selamat pagi Kang Mukti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Apa kabar Pak Mas Afif? Alhamdulillah saya juga sehat. Terima kasih nih Kang Mukti Ali, Gus Fajrul Falah sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda bisa interaktif langsung atau Anda bisa memberikan interaktifnya melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV ya. Silakan, saya nanti menunggu Anda untuk bisa menanyakan berkaitan dengan tahun baru Islam 1444 Hijriah. Saya ke Gus Fajrul Falah dulu nih. Gus, dalam sejarah ya, bisa Anda ceritakan kalau kita kilas balik nih ya, kita kilas balik tentang tahun baru Islam ini. Ini kan tidak terlepas dari peristiwa hijrah ya. Silakan Gus, bisa Anda sampaikan ke pemirsa di rumah. Jadi gini, kita tahu ya bahwa tahun baru peringatan tahun baru Hijriyah ini sebenarnya berkaitan erat dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad. Kalau dilihat dari secara harfiah, kata Hijriyah dan hijrah itu mirip gitu ya. Berasal dari kata, kalau dalam bahasa Arab dari huruf ha, jim dan ro ya. Jadi memang peringatan tahun baru Hijriah ini untuk memperingati peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Dan ini digagas oleh Sayyidina Umar. Diusulkan saat itu penanggalan dalam Islam itu dimulai dengan peristiwa hijrah itu. Dimulai 1 Muharram itu sama dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi itu sejarah mulai penanggalan hijrah sama dengan hijrah Nabi Muhammad. Nah, kalau sebelumnya sebenarnya hijrah Nabi Muhammad itu nggak hanya ke Madinah. Ada beberapa kali peristiwa hijrah sebelumnya. Jadi ada yang pertama itu ke Habasyah, itu daerah Ethiopia, Afrika. Kalau sekarang ya? Iya, kalau sekarang itu Ethiopia di Afrika itu. Nah, kemudian setelah di Habasyah ke Taif. Ke Taif. Ke Taif itu. Nah, baru yang terakhir itu ke Madinah itu. Nah, yang ke Madinah yang terakhir ini yang pada akhirnya sekarang kita peringati sebagai tahun baru Hijriah. Tahun baru, kita lebih kenalnya dengan tahun baru Islam. Tahun baru Islam gitu. Oh, ya, itu benar. Berarti atas dasar ide-ide kreatif dari Umar ya? Ya, Sayyidina Umar bin Khattab itu. Jadi mengusulkan kepada Rasulullah bahwa penanggalan Islam itu dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi beda penanggalan dengan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi itu kan dimulai dari kelahiran Nabi Isa itu. Kemudian kalau kalender Hijrah agar beda punya penanggalan sendiri dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, dari Makkah ke Madinah. Baik. Apa sih Gus signifikansi dari hijrah dalam konteks sejarah waktu itu? Kalau melihat dari sejarah, kenapa hijrah itu penting? Kita melihat bahwa perkembangan Islam di Makkah, di kota kelahiran Islam itu ternyata tidak pesat. Islam tidak berkembang sebesar sekarang. Jadi Islam punya banyak tantangan, punya banyak musuh, diberikan rongrongan, ditekan dan lain sebagainya. Dengan keadaan seperti itu, Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk hijrah. Jadi saat itu hijrah itu kepentingannya adalah untuk mengembangkan dakwah. Sebenarnya seperti itu ya, kepentingannya itu. Untuk kepentingan dakwah agar umat muslim sendiri yang ketika itu
beribadah juga di bawah tekanan agar lebih bebas ketika melaksanakan ritual-ritual ibadahnya. Jadi signifikansinya seperti itu kalau dalam konteks sejarah. Baik. Oke, tahan dulu ya, Gus Fajrul Falah. Saya ke Kang Mukti Ali nih ya. Saya biasa memanggilnya dengan Pak Haji ya. Pak Haji, ini berkaitan dengan kontekstualisasi makna hijrah ya untuk konteks ini ya. Itu kalau tadi Gus Fajrul Falah sudah menjelaskan, kita tarik ke belakang ya berkaitan dengan sejarah ya. Nah, kalau untuk konteks saat ini hijrahnya di mana gitu? Ya, hijrah dalam konteks sekarang itu bisa kita maknai sebagai proses transformasi. Transformasi ya, transformasi, baik transformasi diri maupun transformasi yang bersifat kolektif. Nah, transformasi diri itu dari, kalau bahasa Al-Qur'annya, minad dulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, atau dari regresif kemunduran menuju progresif atau kemajuan. Itu kontekstualisasi saat ini. Tentu saja kemajuan ini selain kemajuan material, kemajuan fisik, juga kemajuan non fisik, kemajuan spiritual, kemajuan knowledge, pengetahuan, kemajuan cara berpikir, dan juga tentu juga kemajuan ekonomi. Karena pemikiran dan pendidikan itu tidak bisa jalan kalau ekonominya kita lemah. Oh, jadi ini dalam konteks sekarang begitu ya? Kalau konteks sekarang, nanti bisa dijelaskan usai jeda iklan ya. Siap. Pak Haji dan pemirsa, selamat pagi Cirebon, akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda ya untuk bergabung. Silahkan Anda bisa di line telepon 0231 482138. Untuk Anda ini pemirsa, mohon interaktifnya langsung di 0231 482138. Pemirsa mohon untuk tidak interaktif ke nomor WhatsApp ya. Saya tidak akan mengangkat nomor WhatsApp jika Anda interaktifnya ke nomor WhatsApp, maksud saya langsung saja di 0231 482138. Nomor WhatsApp hanya untuk Anda memberikan pendapat, kemudian juga pertanyaan ke narasumber di pagi hari ini. Dan saya masih bersama Gus Fajrul Falah ya, staf pengajar Ponpes Lirboyo Kediri, dan juga founder dari komunitas penulis ya, komunitas penulis yang atau lebih dikenal dengan komunitas Ibidism. Kemudian di sebelah Gus Fajrul Falah ini pemirsa ada Ketua Lembaga Basul Masail PWNU DKI Jakarta, dan juga anggota Komisi Fatwa MUI Pusat. Dan saya masih ke Pak Haji Mukti Ali nih. Ji, tadi Anda menyebutkan untuk konteks sekarang itu hijrahnya berbeda dengan konteks yang tadi disebutkan oleh Gus Fajrul Falah gitu ya. Kenapa gitu, Ji? Ya, karena sebetulnya hijrah masa lalu pun sebetulnya ada dua makna. Makna fisik, yaitu perpindahan satu komunitas dari satu daerah ke daerah yang lain, seperti dikatakan Gus Falah itu dari Mekah ke Ethiopia, Habasa, dari Mekah ke Madinah, Taif gitu. Nah, itu secara fisik, tapi secara makna, kalau bahasa diskursus sufinya itu makna eksoteriknya gitu. Eksoterik, bukan esoteris ya. Nah, ada makna esoteriknya. Makna esoteriknya adalah bahwa umat Islam itu ingin merasakan kebebasan beribadah, kebebasan berdakwah, kebebasan memperbaiki diri, nasib diri, tanpa ada diskriminasi dan tanpa ada tekanan yang dulu dirasakan ketika di Mekah, lalu kemudian ketika pindah ke Madinah, mereka bebas berdakwah, bebas beribadah, bahkan bebas
melakukan berbagai kegiatan yang positif, produktif, melakukan kegiatan yang konstruktif, progresif, dan meraih satu kemajuan-kemajuan tertentu. Kalau hidup di daerah yang posisinya itu didiskriminasi, tidak ada kebebasan, tentu saja untuk mengembangkan satu peradaban dan untuk meraih satu kemajuan itu sulit. Karena di situasi sosialnya tidak supporting gitu ya, tidak memungkinkan, tidak mendukung untuk meraih satu kemajuan tertentu. Gitu. Oke, itu ya. Hijrah dalam konteks saat ini gitu ya. Dalam konteks saat ini. Baik, kembali saya ke Gus Fala nih. Ji, nanti tahan dulu Ji ya, saya kembali ke Gus Fala nih. Gus, ini berkaitan dengan masih dalam konteks sejarah ya, waktu itu. Nah, Nabi hijrah ke Madinah ya. Apa ketika itu keuntungan dari hijrah ke Madinah waktu itu gitu? Silakan Gus Fala. Kalau keuntungan hijrah di Madinah yang paling tambah adalah dakwahnya. Secara dakwah Islam itu perkembangannya pesat. Jadi di Madinah itu penduduknya lebih mendukung. Jadi kalau kita melihat perbandingan antara penduduk Makkah dan penduduk Madinah itu beda. Secara konstruk sosialnya itu berbeda. Kalau perkembangan Islam di Makkah itu tersendat. Jadi ada masyarakat-masyarakat di kota Makkah itu tidak bisa menerima Islam. Mereka merasa tersaingi. Jadi dengan kehadiran Islam itu mereka merasa bahwa agama-agama yang telah mereka pegang itu merasa tersaingi, merasa tersingkirkan. Itu di Mekah? Di Mekah seperti itu. Di Mekah. Nah, berbeda dengan di Madinah. Di Madinah, okay. Berbeda dengan di Madinah. Orang Madinah itu lebih inklusif. Secara karakter sosial itu lebih inklusif, lebih bisa lebih gitu terbuka ya? Dengan perbedaan. Nah di Madinah itu meskipun tidak semua penduduknya Muslim, tapi mereka menerima agama Islam dengan baik. Berbeda dengan Makkah yang lebih eksklusif. Mereka tidak mau menerima perubahan, mereka tidak mau menerima perbedaan yang dibawa oleh Islam itu mereka tidak mau. Jadi karena faktor seperti itu, keadaan seperti itu, akhirnya Islam bisa berkembang di Madinah lebih besar daripada di Makkah. Karena karakter inklusifnya itu bisa lebih menerima perbedaan, Islam bisa lebih berkembang. Jadi orang-orang Muslim bisa bebas melakukan ritual ibadah di Madinah, berbeda ketika dengan di Makkah. Mereka harus sembunyi-sembunyi, untuk sholat itu harus sembunyi-sembunyi, enggak. Ketika di Makkah? Ketika di Makkah seperti itu. Berbeda dengan di Madinah ya? Kalau di Madinah bebas mereka, tanpa tekanan apapun. Makanya ada yang menyebut dengan Madinah itu tamadun ya Ji? Ya, Madinah itu kota gitu kan? Ada yang menyebut begitu kan? Kembali saya ke Mukti Ali ya, Pak Haji, ini berkaitan yang tadi Anda sebutkan ya. Kalau konteks saat ini ya, hijrah yang tadi disebutkan itu hijrah yang dalam berbagai hal ya. Betul. Dalam berbagai hal nih tadi ya, struktur sosial dan yang lain. Nah, menurut Pak Haji, hal yang urgent saat ini untuk kita hijrah dari apa nih Ji? Ya, tentu saja kalau saat ini itu kan banyak persoalan-persoalan yang menjadikan kita itu krisis. Ada krisis ekologi, ada krisis lingkungan, atau bi'ah lah ya kalau bahasa Arabnya, krisis ekonomi, lalu kemudian krisis kemanusiaan. Nah, makna hijrah itu bagaimana kita ini mampu melewati krisis-krisis itu, mencari solusi-solusi agar dapat menyikapi krisis dan kita move on dari krisis sehingga kita bisa meraih satu kemajuan tertentu. Nah, manajemen krisis tentu saja dibutuhkan dalam konteks makna hijrah saat ini. Nah, krisis ekologi itu kan Presiden Jokowi bersama beberapa presiden-presiden negara berkembang itu kan berkumpul untuk bahkan Amerika juga ikut membicarakan tentang krisis ekologi krisis ekonomi, global warming, pemanasan global, lalu kemudian soal pencemaran udara, lalu kemudian krisis penghijauan, sehingga kita perlu ada grow green. Nah, ini grow green konteks
hari ini hijrah itu dibutuhkan bagaimana kita menyelesaikan krisis-krisis itu, tentu saja dengan melalui penelitian, melalui pembangunan narasi, dan juga dipraktekkan. Tidak hanya omdo gitu. Iya, kita harus iya. betul-betul aksi nyata lah ya. Aksi nyata. Ada action lah ya. Ada action gitu. Oke. Cuman sayang saja sekarang itu ada orang-orang yang menyalahartikan makna hijrah. Gitu. Sebetulnya disayangkan karena hijrah itu bukan berarti harus mengganti NKRI ini, Pancasila, dengan khilafah. Bukan seperti itu. Karena Nabi Muhammad sebagian sahabatnya itu kan hijrah seperti dijelaskan Gus Pala ke Madinah dan ke Habasya. Habasya itu Ethiopia. Pada waktu itu maliknya atau rajanya itu Masehi, Nasrani. Dan di sana tidak menggunakan sistem sebagaimana yang diimajinasikan oleh kalangan tertentu, khilafah. Nggak ada khilafah, tapi mereka mendapatkan keamanan, perlindungan, bebas melakukan ibadah, bebas melakukan aktivitas ekonomi dan yang lain sebagainya. Sehingga ini saya mau bacakan pandangan dari Al-Azhar, Grand Sheikh Al-Azhar, Sheikh Ahmad Thayyib. Katanya beliau mengatakan begini, falau asha al-muslimu fi baladin laisa lahu dinun au dinuhu ghairu dinil Islam wa marisa atau sya'air din bi hurriyatin fala tajibu alaihil hijratu. Jadi kalau seorang muslim hidup di satu negara, fi baladin laisa lahu din, di negara itu tidak ada agama, atau sistemnya itu ada agama tapi bukan agama Islam. Tapi orang muslim hidup di situ itu boleh melakukan aktivitas syiar Islam, boleh melakukan ibadah, dakwah, mengekspresikan keislamannya dengan bebas bi hurriyatin. Fala tajibu alaihil hijrah, maka seorang muslim itu tidak wajib untuk hijrah dari negara itu. Gitu ya. Fal hijrah kanat wajibah alal muslimin min Makkah qabla fathiha li ta'arudihim fiha alil fitnah. Fakanu la yu'aminuna ala dinihim fa amarohumun nabi bil hijrah ilal habasyah ala dinihim fa amarohumun nabi bil hijrah ilal habasyah wa hiya baladun la yadinu ahluhu bil Islam bal bil masihiyah lakinnal muslimin fi hadal balad al masihi amanu ala anfusihim wa dinihim. Artinya kenapa umat Islam itu wajib hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena untuk menghindari fitnah. Fitnah itu diskriminasi, dan intoleran, kekerasan. Nah, lalu kemudian Nabi memerintahkan untuk pindah. Dan Nabi pun memerintahkan pindah ke Habasah. Habasah itu baladun la yadinu ahlu bil Islam. Negara yang di situ tidak penduduknya bukan Islam. Afrika ya kalau saat ini ya. Iya, bahkan penduduknya itu Nasrani. Nah, tapi Muslim fi baladil masihi itu amanu ala anfusihim wa dinihim. Baik. Orang-orang Islam di negara Nasrani itu dirinya, jiwanya dan agamanya itu aman, tidak ada diskriminasi. Itu ya. Gitu. Baik, oke. Tahan dulu ya. Pak Haji Mukti Ali, kemudian saya ke Gus Falah ya. Gus, apa nih aksi nyata ini yang tadi disampaikan oleh Kang Mukti Ali tadi ya, berkaitan dengan hijrah konteks sekarang itu. Apa nih aksi nyatanya menurut Anda, krisis lingkungan di sekitar kita dan yang lain? Tahan dulu nih Gus Falah, dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini.
Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan saya baca ada beberapa WhatsApp yang masuk. Ini dari pemirsa di Jagapura ya, dari Kang Yasna. Ini di Jagapura Kulon ya, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Ini yang ke arah Slendra ya. Ini menanyakan ke narasumber di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Bagaimana menurut narasumber yang ada di studio RCTV bahwa 1 Muharram besok ya, 1 Muharram besok kemudian kita berpuasa. Bagaimana hukumnya? Gus Fala, langsung Gus. Silakan Gus. Ini untuk puasa sunnah sebenarnya kalau kita melihat merujuk pada hadis-hadis Nabi, maka yang disunahkan yang memang secara literal dalam hadis itu adalah tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Tapi andaikan mau berpuasa mulai sejak tanggal 1 sampai tanggal 10 juga tidak masalah. Oh, nggak apa-apa berarti. Tidak masalah. Kang Yasna nggak apa-apa nih kata Gus Pala ya. Nggak apa-apa, tidak masalah. Diniatkan saja puasa sunnah. Tidak masalah itu. Baik, itu ya, tidak apa-apa. Ini dari Jagapura nih, Kang Mukti tadi ya, dan berikutnya ini dari Kedung Neng ya, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes juga. Ini menanyakan bagaimana pendapat dari narasumber tentang kalender milik Islam. Ini kita harus punya agar kita ini katanya kalau Idul Fitri, kemudian juga memulai Ramadan, ini kita bersama katanya. Bagaimana pendapat dari narasumber? Silakan, Kang Muktiari, silakan. Ya, terima kasih. Itu ide bagus agar untuk mempersatukan umat Islam. Akan tetapi realitasnya ini kan ada 2 madhab atau ada 2 pendekatan khususnya dalam melihat, dalam menetapkan 1 Syawal, Ramadan dan Idul Adha. Ini madhab yang pertama yaitu ru'yah. Ru'yah ini melihat langsung pakai alat astronomi itu. Dan kalau zaman dulu saya dengan Gus Falah di Lirboyo itu ilmu falak gitu. Ilmu falak. Ada rubu, ada pakai tradisional gitu. Kalau sekarang kan sudah pakai teropong bintang gitu. Melihat ru'yah itu melihat langsung, dan ini dipegang oleh NU. Sedangkan Muhammadiyah itu pakai hisab ya Gus ya. Hisab itu jauh hari sebelumnya mereka sudah menetapkan gitu, sehingga ini seringkali terjadi perbedaan. Karena perbedaan metodologi dan perbedaan pendekatan ada ru'yah dan ada hisab. Cuman sebetulnya kalau kita merujuk ke negara-negara lain, pengalaman negara mayoritas muslim yang lain kayak Mesir, Libya, lalu Maroko dan Tunis dan lain sebagainya, otoritas itu yang menentukan Syawal, Ramadan, Idul Adha itu adalah pemerintah. Nah, sehingga sebetulnya pihak pemerintah lah yang mestinya bisa mempersatukan umat Islam ini agar bersatu, lebaran bareng-bareng, puasa bareng-bareng, seperti Idul Adha bareng. Baik, itu ya pemirsa dari Kedung Neng. Nah, ini satu lagi nih dari Jatiwangi, Majalengka ya. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon maksudnya nih. Saya ingin menanyakan atau berpendapat, apakah saat ini Islam yang sudah berkembang di seluruh dunia, nah ini dampak dari hijrah yang dilakukan oleh Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini dari pemirsa di Jatiwangi, Majalengka. Gus, silakan Gus. Kalau ditanya apakah Islam bisa berkembang sampai saat ini adalah dampak dari hijrah Nabi di Madinah, bisa iya, tapi tidak langsung. Bisa iya, tapi maksudnya gimana Gus? Kenapa tidak langsung itu? Tidak secara langsung karena pengaruhnya bukan seperti itu, nggak berimpact secara langsung. Jadi hijrah Nabi di Madinah itu ya hanya mengembangkan dakwah Islam di Madinah itu. Nah, kemudian dakwah Islam berkembang ke sampai sekarang, ya tentu itu juga gerakan dari sahabat setelahnya, kemudian para tabi'in dan ulama-ulama yang hidup di zaman
setelah Nabi wafat. Jadi tidak secara langsung memberikan dampak. Jadi ketika Islam sudah berkembang di Madinah, kemudian muncul bukan gerakan ya sebenarnya, tokoh-tokoh baru yang membawa misi dakwah Islam. Nah, itu yang kemudian menyebarkan Islam ke daerah-daerah lain di luar Madinah. Jadi kalau berpengaruh, ya berpengaruh, tapi tidak berpengaruh secara langsung. Langsung gitu ya. Baik. Dan tadi ini menyambung dari Kang Mukti Ali ya, berkaitan dengan aksi nyata tadi ya, tentang berbagai krisis itu ya. Kita harus hijrah, kata Kang Mukti Ali ini, dari berbagai macam krisis, terutama ini krisis ekologi saat ini gitu kan, global warming dan seterusnya. Menurut Gus Falah, apa nih aksi nyata kita? Kalau aksi nyata ya sederhana. Apa sebenarnya itu? Kalau aksi nyata kita menghadapi krisis ekologi, gerakan One Man One Tree itu juga bagus. Mengurangi penggunaan plastik, membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dan anorganik, itu sangat itu salah satu aksi nyata ya. Aksi nyata sederhana tapi pengaruhnya luar biasa. Andaikan itu dilakukan oleh semua orang, ya kalau yang melakukan cuma satu orang mungkin nggak ada efek, nggak ada efek. Tapi kalau semua orang sadar dengan pentingnya hal seperti itu, mungkin manfaatnya akan terasa 5-10 tahun lagi akan terasa. Nggak langsung, memang tidak langsung. Tapi ya, akan terasa pada generasi kita selanjutnya. Seperti itu. Saya kembali ke Kang Mukti Ali nih. Kang Mukti, ini berkaitan dengan hijrah ya, saat ini yang tadi disebutkan. Selain itu, bisakah, dan ini juga pertanyaan dari pemirsa di Kedawung ya, di Kedawung Kabupaten Cirebon, bisakah kita hijrah dari korupsi ke tidak korupsi? Bisakah katanya? Ya, hijrah dari korupsi ke tidak korupsi itu hukumnya bukan hanya bisakah, tapi wajib. Wajib gitu ya? Wajib, karena kan korupsi itu kan nyolong. Nyolong itu kan apa namanya? Mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain, itu kan wajib ditinggalkan, wajib dihindari. Sehingga kalau hijrah dari korupsi ke tidak korupsi, ya itu bukan hanya bisakah, memang harus dan itu merupakan tuntutan bagi kita semua. Gitu. Dan karena, itu mungkin hijrah untuk konteks saat ini juga salah satunya itu ya. Ini bagi pejabat terutama. Bagi pejabat terutama itu karena yang namanya korupsi itu kan mencuri hak seluruh warga negara, dan ini dosanya lebih besar dari mencuri ke personal. Jadi kalau misalkan si A mencuri milik si B, maka penyelesaiannya si A itu dengan si B. Personal, misalkan mengembalikan, lalu kemudian secara kekeluargaan bisa gitu. Misalkan mengakui saya kemarin mencuri misalkan satu pisang punya sampean, ini mohon maaf, meminta maaf dan mengembalikan satu pisang misal bisa. Tapi kalau korupsi ini mengambil harta seluruh rakyat Indonesia misal, dan itu dosanya lebih besar karena itu kan milik seluruh rakyat Indonesia yang itu tidak bisa satu persatu meminta maafnya seperti apa gitu kan. Tentu saja bolehlah kalau misalkan di penjara misalkan orang itu ya dihukum lah. Nah, dihukum itu kan, tapi kan dia sudah memakan harta itu dan itu susah. Bagaimana cara ininya? Tentu saja mungkin bisa mengembalikan ke negara. Jadi kalau korupsi itu bukan hanya korupsi dengan negara sekarang itu. Sekarang itu kan ada apa namanya lembaga-lembaga donatur swasta yang itu mengambil hak milik dana publik yang mestinya didonasikan tapi diambil sendiri. Ada gitu ya. Ada kan. Nah, itu juga harus hijrah itu. Dan hijrahnya bukan hanya mengikuti hukum berlaku tapi juga harus mengembalikan. Gitu kan. Itu juga hijrah ya, pokoknya hijrah saat ini pemaknaannya diperluas ya, luas gitu ya. Hijrah ini Gus Falah dan juga Kang Mukti Ali. Dan pemirsa tahan dulu, dan pemirsa Anda di rumah jangan kemana-mana. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir, saya masih bersama Gus Fajrul Falah, staf pengajar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dan juga founder dari komunitas
Ibidism. Komunitas ini adalah komunitas menulis ya. Ada pemirsa yang bergabung, saya angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, halo. Terputus ya, silakan Anda untuk mencoba lagi. Anda bisa bergabung di line telepon 0231 482138 ya. Silakan Anda bisa menanyakan ke narasumber di pagi hari ini. Anda juga bisa berpendapat berkaitan dengan tahun baru Islam 1444 Hijriah. Ada pemirsa yang bergabung ya, Gus dan juga Kang Mukti Ali. Saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Halo. 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 Terputus kembali ya. Silakan Anda bisa untuk mencoba lagi. Mohon maaf nih pemirsa, terputusnya tadi pemirsa yang interaktif, bukan diputus oleh kita, mungkin karena gangguan cuaca atau sinyal ya saat ini. Silakan Anda bisa untuk mencoba lagi di line telepon 0231482138 dan saya masih bersama juga Ki Haji Mukti Ali LCMA, ini pemirsa anggota Komisi Fatwa MUI Pusat dan Ketua Lembaga Basul Masail PBNU DKI Jakarta. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Kang Rusli Masapi. Kang Rusli di mana Kang Rusli? Di Jalan Saleh. Di Jalan Saleh Kota Cirebon. Iya. Silakan Kang Rusli di Jalan Saleh Kota Cirebon. Selamat pagi para narasumber yang berbahagia. Selamat pagi Kang. Iya, menyimak dari awal topik yang sangat menarik ini ya. Tahun baru Hijrah atau sudah diterangkan tadi oleh para narasumber itu menyangkut sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Tapi Mas Habib dan para narasumber ya dalam konteks kekinian, dalam konteks Indonesia ini yang perlu kita ini adalah hijrah moral kalau menurut saya ya. Hijrah moral, oke. Iya, akhlak lah bahasa Islamnya tuh budi pekerti, bahasa nasionalnya. Artinya kita itu budi pekerti, akhlak atau moral ini yang harus kita tekankan. Artinya jangan banyak bohong. Tadi juga jangan banyak korupsi. Nah, kemudian istilahnya hijrah yang lain, terutama ibda binafsik, dari dalam diri kita sendiri. Oke, Kang Nah, Rusli. bagaimana supaya Indonesia ini barokah? Iya toh Mas Habib, subur makmur Jinawi. Baik. Nah, tapi dirasakan oleh masyarakat langsung, masyarakat kecil. Petani sejahtera, nelayan sejahtera, tambak sejahtera, pedagang juga harga-harga stabil. Baik. Itu namanya sejahtera. Baik. Tapi kalau kita lihat berita, yayasan ini pengurusnya ngambil uang, ormas ini, Mardani Maming ngambil uang. Nah, itu kan memalukan kalau menurut saya Mas Habib. Baik. Padahal kan dia itu tahu tentang Al-Quran dan hadis. Baik. Tapi kenapa bisa berbuat begitu? Baik. Jadi pendek Itu kata. hanya ibda binafsik. Oke, hijrah dari diri sendiri ya, Kang Rusli ya. Oke. Itu dia. Baik, Kang Banyak Rusli. ngomong tapi tidak melaksanakan. Oke, terima kasih Kang Rusli. Begitu Itu, bersemangat maaf ya. para narasumber. Oke. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu bersemangat ini Gus ya. Silakan Gus tadi menanggapi Pak Rusli tadi di Jalan Saleh Kota Cirebon. Silakan. Ibda binafsih katanya ya. Jadi luar biasa. Jadi, Jadi semangat itu hijrahnya itu. ya hijrah itu harus mulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Memang benar harus mulai dari diri sendiri. Kita mau membuat perubahan, mau bertransformasi, merubah orang lain, nggak mungkin kalau kita nggak mulai dari diri sendiri. Kita hanya bicara, nggak ada aksi, ya nggak ada pengaruhnya. Akan lebih baik kita mulai dari diri sendiri. Kalau kita sudah baik,
Nah, kita kampanyekan ke orang lain. Nah, itu luar biasa. Itu ya tadi Kang Rusli. Ibda binafsik itu luar biasa, gagasan yang bersemangat gitu. Silakan. Kang Mukti ini melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Gus Falah. Silakan. Ya, saya setuju dengan Kang Rusli tadi ya. Betul. Makanya itu ada istilah uswatun hasanah. Kalau uswatun hasanah itu orang itu betul-betul mempraktekkan apa yang diomongkan. Mencontohkan hal yang baik gitu. Itu pertama. Jadi betul bahwa kita kalau ingin mengubah seseorang, mengubah tatanan yang lebih besar, maka kita harus mengubah diri kita dulu gitu. Nah, ada dalam perspektif pendidikan Islam itu ada tarbiyah, ada ta'lim, ada ta'dib. Kalau tarbiyah dan ta'lim itu transfer knowledge, mentransformasikan pengetahuan. Menyampaikan pengetahuan itu tarbiyah wa ta'lim. Tapi kalau ta'dib itu living values education, jadi living, menghidupkan value, nilai-nilai luhur dalam keseharian. Nah, itu bagaimana agar ta'dib ini atau living values education ini itu betul-betul dilakukan sehingga apa yang nilai-nilai luhur yang disampaikan itu betul-betul meresap ke dalam internal diri kita, lalu kemudian diejawantahkan keluar. Lalu kemudian yang transformasi hijrah dalam pengertian Qur'ani juga, yang pertama dalam konteks komunal ya, atau yang lebih luas, itu kan menciptakan pertama baladan aminan, negara yang aman, warzuk ahlahu, yang penduduknya itu subur makmur loh jiwinawi, kata Kang Rusli tadi itu. Itu betul, itu Quran itu Kang Rusli. Lalu yang ketiga itu baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Baldatun thayyibatun itu negara yang baik itu, kalau dalam beberapa tafsir itu kaitannya dengan ekologi, kaitannya dengan sumber mata air. Jadi air harus dijaga, lalu sehingga jadi air itu tidak butuh manusia tapi manusia membutuhkan air. Lingkungan tuh nggak butuh manusia tapi manusia sangat membutuhkan lingkungan, sehingga lingkungan itu harus dijaga seperti itu. Itu ya. Tadi kembali saya ke Gus Falah nih. Gus Falah, ini juga ada pemirsa yang berpendapat ya bahwa setiap tahun kita peringati ya tahun baru Islam ini, tahun baru Hijriah ini. Kalau di Tegal Gubuk itu dikenal dengan Hijriaan ya tahun baru Islam gitu kan. Iya. Ya. Nah, kalau Rajaban tuh. Iya. Ya ini dikenal ya setiap tahun katanya kita memperingati. Tadi narasumber juga membincang katanya bagaimana hijrah itu ya. Persoalannya bagaimana meresap. Ini menyambung tadi dari Kang Rusli sebetulnya nih, pemirsa di Palimanan ya. Ini dari Ibu Midah di Palimanan ya. Ibu Midah berpendapat bagaimana hijrah ini harus meresap ke individu kita masing-masing, kemudian kita bisa kolektif katanya. Gus Falah. Kalau kita bicara bahwa menghadapi problem, bahwa satu Muharram atau tahun baru Hijriah itu kita hanya terbatas pada ritual fisik saja. Nah, ya sebenarnya yang jadi bahan koreksi bukan orang lain, ya diri kita sendiri sebenarnya. Apa yang salah dengan diri kita? Bagaimana? Jangan-jangan kita salah memahami peringatan tahun baru Hijriah itu. Ya seharusnya ketika kita memperingati tahun baru Hijriah, kita juga merenungi bahwa seharusnya tahun baru Hijriah itu menjadi momen, menjadi kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi diri, mengkoreksi diri bahwa hari esok seharusnya lebih baik daripada hari kemarin. Nah, itu jadi kita nggak perlulah kita mengkoreksi orang lain ya, kembali ke diri kita sendiri. Kita dengan momen seperti ini menjadi semangat bagi kita untuk berubah menjadi yang lebih baik. Baik. Dan sayang sekali nih Gus Falah, Kang Mukti Ali Ustaz sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi hari ini. Nanti kita bisa dilanjut Gus Falah, Kang Mukti Ali lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Sebelum saya tutup, Kang Mukti Ali, closing statement, pesannya apa nih di tahun baru Islam ini? Silakan, Kang Mukti Ali. Pesan singkat saja, silakan. Secara singkat yang bisa saya katakan bahwa kita harus senantiasa muhasabah, introspeksi diri, lalu kemudian evaluasi diri sebelum mengevaluasi orang lain atau sebelum kita dievaluasi oleh Allah
kelak nanti di yaumul akhirah, di hari akhir. Tentu makna hijrah pun selaras dengan muhasabah ini. Seperti yang Gus Falah katakan, hari ini harus lebih baik dari hari esok. Itu karena apa? Karena adanya introspeksi dan atau muhasabah tersebut. Baik, itu ya. Gus Falah, closing statement. Pesannya untuk pemirsa di rumah singkat saja di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Silakan. Ya, di tahun baru Islam tahun ini ya kita sama-sama berharap bahwa ini menjadi momen bagi kita untuk upgrade kualitas diri. Jadi hari esok tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin dalam segala hal tentunya. Bukan hanya urusan ibadah tapi juga urusan sosial dan lain sebagainya. Menghadapi krisis lingkungan, ekonomi, kita harus lebih baik daripada tahun kemarin. Baik. Oke, terima kasih nih Gus Falah, Kang Mukti Ali sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya. Ini jauh-jauh dari Jakarta, ini dari Kediri gitu ya. Oke, dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda nih pemirsa yang sudah memberikan pendapatnya melalui interaktifnya melalui WhatsApp, dan terima kasih juga saya aturkan untuk Anda yang sudah berinteraktif langsung di 0231482138. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.